Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai komponen dan struktur sistem informasi manajemen pada mata kuliah pengantar sistem informasi manajemen. Nah, jika kita berbicara tentang komponen dari sistem informasi manajemen, di sini ada beberapa. Yang pertama ada batch processing atau proses pengelompokan. Nah, jadi batch processing ini merupakan tahap awal perkembangan dari komputer. Jadi, semua pemrosesan komputer berdasarkan batch-nya atau berdasarkan kelompoknya atau dikelompokkan. Nah, pada teknisnya, organisasi itu mengumpulkan tumpukan transaksi, lalu diolah kemudian dicatat ke dalam media komputer. Jadi intinya sebelum diproses atau sebelum diolah, dikelompokkan terlebih dahulu. Transaksinya seperti apa, kemudian dikelompokkan terlebih dahulu. Nah, setelah dikelompokkan, selanjutnya secara fisik dibawa ke pusat komputer dan seluruh persediaan diperbaharui melalui pemrosesan, di mana tumpukan data harian ditambah master file persediaan komputer. Jadi maksudnya setelah data dikelompokkan, maka akan diinputkan ke dalam komputer. Setelah itu akan masuk ke master file atau disimpan ke dalam master filenya di dalam komputer. Nah, setelah itu akan menghasilkan sebuah laporan seperti itu. Untuk gambarnya seperti ini. Jadi awalnya pemrosesan batch atau pemrosesan kelompok ini, yang pertama ada lembaran-lembaran bukti transaksi. Nah, dari lembaran-lembaran itu akan dikumpulkan menjadi satu, akan dikelompokkan atau akan di batch. Nah, setelah kertas bukti transaksi itu telah dikelompokkan, akan diolah ke dalam komputer. Nah, di dalam komputer, data transaksi itu akan disimpan ke dalam namanya file master. Nah, setelah file dalam komputer sudah disimpan, maka akan dicetak dalam bentuk laporan. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua ada namanya online system. Berbeda dengan batch system, jika online system ini tujuannya adalah untuk menghindari kelambatan waktu dalam pemrosesan sistem batch. Karena dalam sistem batch itu menunggu semua telah dikelompokkan, baru diproses, kemudian akan dimasukkan ke dalam komputer. Setelah disimpan, baru akan menghasilkan sebuah laporan. Nah, hal ini berbeda dengan online system. Dengan sistem online ini, setiap transaksi akan dimasukkan langsung ke komputer ketika terjadi transaksi. Jadi tidak perlu dikelompokkan terlebih dahulu, tapi jika sudah ada transaksi, maka akan langsung dimasukkan ke dalam komputer, akan disimpan dan kemudian akan keluar dalam bentuk laporan seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini, berbeda dengan tadi. Dari lembaran-lembaran bukti transaksi akan langsung diinputkan ke dalam komputer, setelah itu akan disimpan ke dalam file master dan hasilnya adalah sebuah laporan seperti itu. Nah, jika kita bicara tentang struktur dari sistem informasi manajemen, nah di sini ada dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah dalam bidang aplikasi pendukung manajemen. Nah, dalam bidang aplikasi pendukung manajemen ini masih dibagi menjadi 5 lagi. Yang pertama ada Transaction Processing System, yang kedua ada Decision Support System atau sering kita sebut dengan DSS. Yang ketiga ada Group Decision Support System atau GSS. Yang keempat ada Geographic Information System. Dan yang kelima adalah Executive Information System atau EIS. Nah, kita bahas mulai pertama adalah Transaction Processing System. Nah, perlu diketahui, Transaction Processing System ini merupakan sistem pemrosesan transaksi. Nah, jadi sistem ini memproses ribuan transaksi yang terjadi di organisasi setiap harinya atau di dalam komputer atau dalam kegiatan setiap harinya. Nah, contohnya itu seperti apa? Ada penjualan, pembayaran, penerimaan, mengirimkan atau pengiriman, penerimaan barang, sewa beli, dan lain-lain. Itu contohnya dari sistem pemrosesan transaksi. Yang kedua, ada namanya Decision Support System. Nah, sistem ini berbasis komputer karena sifatnya itu interaktif, dirancang untuk membantu manajer atau membuat keputusan yang lain. Jadi intinya dari Decision Support System ini adalah untuk mensupport atau membantu keputusan, sistem pembantu keputusan. Nah, kemudian DSS ini memasukkan baik data atau model untuk membantu pembuat keputusan dalam mengatasi masalah.
khususnya masalah yang tidak terstruktur. Jadi dengan adanya DSS ini akan membantu pengambil keputusan untuk mengambil keputusan seperti itu. Yang ketiga, ada Group Decision Support System. Nah, sistem ini dirancang untuk mendukung suatu kelompok sama dengan Decision Support System tadi. Jika tadi untuk satu orang, sedangkan kalau group decision ini untuk kelompok, tidak hanya individu. Nah, seperti itu. Nah, sistem ini disebut dengan GSS atau Group Decision Support System atau sering dikenal dengan Electronic Meeting System atau EMS. Nah, tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan, kekuatan bagi kelompok organisasi dalam membuat keputusan yang lebih. Jadi jika decision support system tadi untuk individu, sedangkan untuk group decision ini untuk kelompok seperti itu. Yang keempat, ada namanya Geographic Information System atau sering disingkat menjadi GIS. Nah, suatu sistem juga sama berbasis komputer yang fungsinya adalah dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengambil, memanipulasi, dan menampilkan data tempat. Intinya tentang geografis sebuah wilayah atau spatial data. Nah, GIS ini menghubungkan data ke peta yang ada dalam komputer sehingga karakteristik tempat dari data tersebut bisa dihimpun dengan mudah. Jadi intinya berhubungan dengan peta kemudian dimasukkan dalam komputer sehingga kita bisa tahu karakteristik tempat dari data tersebut. Nah, GIS ini seringkali berfungsi sebagai DSS atau Decision Support System untuk menjalankan tugas penyeleksian. Nah, maksudnya di sini adalah untuk mengambil keputusan penyeleksian sebuah wilayah atau daerah di dalam peta itu. Dan yang kelima, ada namanya EIS atau Executive Information System. Nah, konsep kunci dari sistem ini adalah mampu mengirim informasi terbaru tentang keadaan bisnis langsung pada eksekutif puncak atau pada bosnya atau pada ketuanya. Setelah itu, EIS didesain untuk digunakan secara langsung oleh manajer puncak tanpa bantuan perantara. Jadi langsung dengan adanya EIS ini. Nah, EIS ini menggunakan tampilan grafik, komunikasi, dan metode penyimpanan data untuk memudahkan para eksekutif dalam mengakses secara online informasi terbaru tentang keadaan organisasi yang dipimpinnya. Jadi EIS ini berupa data, berupa tampilan grafik sehingga dengan adanya EIS ini para eksekutif atau para petingginya bisa tahu apa yang terjadi atau informasi terbaru dalam perusahaannya atau dalam organisasinya. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang yang pertama tadi, sekarang kita yang kedua tentang bidang aplikasi pendukung fungsional. Nah, di sini ada 3. Yang pertama tentang Office Automation, yang kedua tentang Factory Automation, yang ketiga tentang Computer Integrated Manufacturing atau sering disingkat menjadi CIM. Kita bahas yang pertama tentang Office Automation. Nah, Office Automation ini merupakan otomasi kantor yang melibatkan seperangkat fungsi yang saling berhubungan dan saling diintegrasikan dalam sistem tunggal. Jadi sistemnya itu dapat diintegrasikan atau dapat saling dihubungkan antara sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Nah, fungsi-fungsi yang biasanya dipakai adalah electronic mail, jadi email. Nah, kemudian ada word processing seperti Microsoft Word, kemudian ada copy, kemudian ada mensimpan dokumen, kemudian ada voicemail, ada desktop publishing dan lain-lain. Nah, yang kedua ada namanya factory automation. Nah, ini merupakan melibatkan seperangkat mesin-mesin yang terkontrol secara numerik yang menggunakan program komputer untuk mengawasi jalannya mesin-mesin canggih. Jadi dengan adanya factory automation ini, kerja dari seperangkat mesin-mesin akan lebih baik lagi karena diawasi oleh mesin-mesin canggih. Seperti itu. Nah, setelah itu ada Computer Integrated Manufacturing atau CIM. Nah, sistem ini menghubungkan MRP dan mesin yang dikontrol dengan angka memungkinkan tidak hanya membuat jadwal, tapi mengawasi berbagai mesin yang sedang bekerja. Jadi, sistem yang menghubungkan MRP adalah Material Requirement Planning atau merencanakan kebutuhan dari material sebuah perusahaan.
Jadi intinya dengan adanya CIM ini terintegrasi dengan komputer sehingga mesin itu dapat dikontrol tidak hanya dengan membuat jadwal, tapi dapat dikontrol dengan komputer itu sehingga tanpa jadwal saja sudah bisa digerakkan dengan komputer, apalagi dengan jadwal seperti itu. Nah, kemudian bidang aplikasi berbasis teknologi. Nah, di sini ada beberapa, ada 3, ada artificial intelligence, yang kedua ada virtual reality, dan yang ketiga ada bidang aplikasi berbasis rancang bangun. Nah, ketiga penjelasan ini akan dibahas ke beberapa pertemuan akan datang karena ini ada di bab selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan sampaikan di komentar Google Classroom atau di komentar YouTube. Silahkan dipelajari. Nanti akan ada yang masuk di UTS kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.